Misteri film diringkas di sini. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film fiksi ilmiah independen Amerika berjudul Amber. Spoiler di depan, berhati-hatilah. Dalam waktu dekat, virus aneh menyebar ke seluruh dunia yang menyebabkan orang mengalami amnesia retrograd dan anterograd. Ini menyebar seperti api dan mengambil alih dunia dalam waktu singkat. Semua perkembangan terhenti akibat epidemi. Beberapa individu kaya dan kuat dari masyarakat mencegah diri mereka dari terkena virus dengan bersembunyi di bunker. 1 dekade setelah menghancurkan dunia, hanya beberapa orang yang bertahan. Mereka hidup di lanskap yang membusuk, tidak mampu mengingat masa lalu atau menciptakan kenangan baru. Setiap hari mereka bangun dengan kehidupan baru dan tidak mengingat apapun tentang diri mereka sendiri. Dalam adegan pembuka, kita diperkenalkan dengan seorang pria dan seorang wanita. Mereka bangun bersebelahan di sebuah apartemen pedesaan. Keduanya bingung bagaimana mereka berakhir bersama. Mereka bahkan tidak ingat nama mereka atau apapun tentang kehidupan mereka. Terbukti bahwa mereka telah terinfeksi oleh virus. Keduanya tampak tenang untuk orang-orang yang baru saja bangun di sebelah orang asing. Wanita itu merasa seperti dia mengenal pria itu tetapi tidak ingat bagaimana caranya. Pria itu mengaku merasakan hal yang sama. Mereka mendiskusikan berapa lama mereka berada di apartemen tetapi sampai pada kesimpulan bahwa itu mungkin hari pertama mereka. Kemudian, pria itu melihat gelang biru serupa yang diikatkan di pergelangan tangan mereka. Dia pikir itu menunjukkan bahwa sebelum mereka kehilangan ingatan mereka ingin bersama. Wanita itu setuju dan tidak menanyai orang asing itu karena dia merasa akrab. Di tempat lain di kota, seorang anak terlantar berlari di jalan sambil menggumamkan melodi. Dia bertemu orang asing yang menanyakan pertanyaan tentang orang tuanya. Ketika anak itu tidak menjawab, pria itu hanya mengundangnya untuk bergabung dengannya dalam perjalanannya. Mereka terus berjalan tanpa tujuan tertentu. Anak laki-laki itu ingin bermain dengan jam tangan pria itu, jadi dia menyerahkan kepadanya. Dia mencoba menjelaskan konsep waktu kepada anak itu tetapi gagal total. Beberapa saat kemudian, anak itu terganggu oleh cermin di tumpukan sampah di pinggir jalan. Orang asing itu berjalan pergi berbicara pada dirinya sendiri tentang waktu dan ruang, tidak menyadari bahwa anak itu tidak lagi bersamanya. Beberapa detik kemudian, anak itu berlari ke arahnya, tetapi pada saat itu, pria itu sudah melupakannya. Dia memperkenalkan dirinya lagi dan bertanya kepada anak itu tentang arloji itu. Dia berkomentar bahwa itu terlalu besar untuk anak itu dan memakainya sendiri, tidak ingat bahwa dia memberikannya kepada anak itu beberapa saat yang lalu. Akhirnya, mereka mencapai sisa-sisa rumah tempat pria itu menari dengan payung untuk menghibur anak itu. Di tempat lain, di bunker mewah, seorang wanita muda bernama Miranda, melakukannya di pagi hari rutinitas yang sama selama yang bisa dia ingat. Sebuah program komputerisasi meminta dia untuk memperkenalkan dirinya, untuk pemeriksaan rutin untuk memastikan dia tidak terkena virus. Komputer menanyakan namanya, tempat lahirnya, dan tanggal lahirnya. Terungkap bahwa Miranda telah berada dalam kurungan selama 9 tahun terakhir. Dia kemudian diberitahu skenario dan mengajukan pertanyaan tentang hal itu. Ketika dia menjawab semuanya dengan benar, komputer menyatakan dia telah lulus diagnosa reguler. Kemungkinan dia terinfeksi kurang dari 0,12%. Meskipun Miranda berada di tempat paling aman selama epidemi, dia tidak bahagia dengan hidupnya. Rutinitas yang dia ikuti selama 9 tahun terakhir membuatnya bosan dan dia merasa kehidupan di luar akan jauh lebih menyenangkan meskipun berbahaya. Pria lain yang telah terinfeksi virus adalah seorang guru yang tinggal di sebuah rumah terpencil di dekat hutan. Dia telah beradaptasi dengan kehidupan sebagai orang amnesia lebih baik daripada orang yang terinfeksi lainnya. Dia telah membuat jurnal yang membantunya memahami mengapa dia tidak mengingat apapun. Dia juga meninggalkan catatan pengarahan tentang kegiatan sehari-hari yang harus dia lakukan. Sebuah tali diikatkan dari rumahnya ke sungai terdekat untuk membantunya menavigasi jalan ketika dia keluar untuk mengambil air. Kembali di apartemen bersama pasangan itu, wanita itu menemukan sekaleng buah-buahan yang diawetkan di kabinet. Mereka mungkin meninggalkannya di sana pada hari sebelumnya, tetapi mereka tidak yakin. Dia mencoba makanan dan memberikannya kepada pria itu setelah memastikan rasanya enak. Sambil makan dia menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya dan pria itu dengan bersemangat mengklaim bahwa dia tahu dia akan menyelipkannya. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri, dia entah bagaimana mengingat hal-hal kecil yang dilakukan wanita itu. Dia berjalan ke cermin dan melihat dirinya sendiri, melihat penampilannya. Mereka mendiskusikan kemungkinan mereka menjadi saudara.
Tapi karena mereka terlihat berbeda satu sama lain, mereka memotong kemungkinan mereka menjadi saudara kandung. Wanita itu menganggap mereka sudah menikah dan pria itu tersenyum pada gagasan itu. Untuk mengujinya, mereka saling berciuman. Gairah saat mereka berciuman menjelaskan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya adalah pasangan. Dalam adegan berikut, kita diperkenalkan dengan seorang preman yang setelah terinfeksi, telah membunuh dan merampok orang untuk makanan dan persediaan. Dia memperhatikan anak kecil dan mentor barunya dari sebelumnya. Mereka sedang duduk menikmati minuman kaleng. Penjahat itu menyerang pria itu dan membunuhnya untuk minum. Anak itu ditinggalkan sendirian, tetapi dia tidak mengungkapkan kesedihan atas kematian mentornya. Dia hanya mengambil jam tangan dari pergelangan tangan pria itu dan berjalan pergi. Kembali ke hutan, guru membaca catatan dan memasak makanan sesuai dengan instruksi. Saat bersantai, dia menemukan sebuah buku di mejanya yang telah dia tulis sebelum pandemi. Sementara itu, pasangan dari apartemen berbicara tentang hubungan mereka. Mereka memikirkan nama satu sama lain dan memutuskan untuk pergi bersama Ben dan Jenny. Mereka jatuh cinta untuk ke-100 kalinya seperti yang mereka lakukan setiap hari selama dekade terakhir. Ben menyarankan agar mereka memeriksa siapa lagi yang ada di gedung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang di mana mereka berada. Mereka berjalan keluar dan melihat bangunan itu terdiri dari kamar-kamar yang mirip dengan milik mereka. Setelah menjelajahi salah satu dari mereka, mereka memutuskan untuk kembali ke kamar mereka tetapi lupa di mana itu. Mereka memasuki ruangan acak tetapi Ben menyarankan agar mereka menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri lebih baik daripada kamar berdebu di gedung yang ditinggalkan. Oleh karena itu, mereka mengemasi pakaian dari lemari dan memulai perjalanan mereka di luar. Kembali di bunker, Miranda berolahraga bersama ayahnya seperti biasa. Dia adalah satu-satunya penghuni fasilitas itu. Sambil makan malam yang sudah dikemas, mereka berbicara tentang hari mereka. Terungkap bahwa Miranda memainkan cello untuk membuatnya sibuk sepanjang hari. Ayahnya tahu bahwa Miranda tidak senang dengan hidupnya di bunker tetapi tanggung jawab pertamanya adalah menjaganya agar tetap aman, sehingga dia tidak bisa membiarkannya pergi keluar. Anak kecil dari sebelumnya sekarang berkeliaran di sekitar kota sendirian. Dia bertemu dengan seorang gadis muda di depan rumahnya. Dia mengundangnya masuk dan memintanya untuk tinggal bersamanya selamanya. Mereka makan makanan enak dan bermain dengan boneka mainannya. Dalam adegan berikut, Ben dan Jenny mencapai kolam renang yang kosong. Ben memperhatikan istrinya sambil tersenyum saat dia bermain di perosotan dan melompat-lompat. Preman dari sebelumnya juga kesepian. Dia bermain sendirian di taman anak-anak sampai dia melihat seorang wanita dan mengejarnya. Setelah berjuang, dia berhasil melarikan diri dan dia terganggu oleh seekor kuda dan lupa apa yang dia lakukan. Pada saat yang sama, Ben dan Jenny berjalan bersama sambil menyenandungkan sebuah lagu. Mereka lupa tujuan perjalanan. Mereka memasuki sebuah kapel yang menurut mereka tidak asing lagi. Setelah menghabiskan beberapa waktu di sana, mereka pergi ke sebuah ruangan dan bercinta. Pada malam hari, mereka duduk di depan api unggun membicarakan beberapa hal. Mereka dengan cepat menyadari bahwa keesokan harinya, mereka akan menjadi orang asing lagi. Maka mereka tidak boleh tertidur untuk mengingat bahwa mereka saling mencintai. Keesokan paginya, anak itu bangun di atas tumpukan mainan. Dia tidak ingat bagaimana dia sampai di sana, jadi dia melarikan diri melalui jendela. Saat berkeliaran di sekitar hutan, dia bertemu dengan guru dan mengikutinya pulang. Guru tidak senang dengan kehadirannya pada awalnya tetapi terbuka untuk anak laki-laki dengan waktu. Dia memberi makan anak itu makanan yang baik dan mengajarinya cara memotong kayu dengan mengklaim bahwa dia ahli dalam tugas itu tetapi tidak tahu bagaimana dia mempelajarinya. Di sisi lain, Ben dan Jenny akhirnya tertidur. Mereka bangun sebagai orang asing lagi. Mereka mengulangi percakapan dari hari sebelumnya dan akur. Beberapa saat kemudian, mereka berkeliaran di sekitar kota sambil berbicara. Kali ini, mereka saling menamai Max dan Kathy. Kaki Kathy terluka membuatnya berdarah deras. Max dengan cepat melarikan diri untuk mengambilkan air untuknya, memintanya untuk menunggunya. Dia mendapat sebotol air tetapi tidak ingat mengapa dia mencarinya sejak awal. Dia meminumnya dan berjalan ke arah lain sementara Kathy masih menunggunya kembali. Di tempat lain, preman itu ada di tempat parkir, merusak mobil karena marah dan untuk hiburan. Setelah dia lelah, dia masuk ke salah satu dari mereka dan tertidur. Dia dibangunkan oleh sekelompok pria yang menyeretnya keluar dari mobil dan memukulinya. Beberapa menit kemudian, mereka meninggalkannya sendirian.
Preman itu berjalan ke teras sambil terisak. Dia melihat seseorang di jalan di bawah dan mulai melemparkan botol kaca ke arah mereka, benar-benar melupakan apa yang dia tangisi beberapa detik sebelumnya. Di bunker, kebosanan menguasai Miranda. Bermain cello tidak membuatnya bersemangat lagi. Dia mengepang rambutnya untuk menghibur dirinya sendiri, tetapi itu tidak berhasil. Saat makan malam, dia menyarankan mereka keluar dari bunker untuk memeriksa apakah dunia telah kembali normal. Ayahnya berpendapat bahwa mereka akan mendapat pesan sejak lama jika itu masalahnya. Dia bersikeras untuk hidup dengan aman selama diperlukan. Tetapi menurut Miranda, mereka hanya menunggu kematian yang tak terhindarkan. Ketika Max tidak kembali untuk waktu yang lama, Kathy lupa siapa yang dia tunggu. Dia berjalan pergi dan menghabiskan malam di bawah jembatan. Dia sendirian, kedinginan, dan merindukan sesuatu tapi tidak tahu apa. Sementara itu, guru dan anak itu rukun. Dia mengajari anak itu naik sepeda dan telah menjadi walinya. Untuk memastikan bahwa dia tidak melarikan diri dan lupa jalan pulang, dia mengikatnya ke gulungan wol dan membiarkannya bermain di hutan. Anak itu bermain-main sepanjang hari tetapi kembali ke rumah pada akhirnya. Di bunker, Miranda memainkan cello untuk ayahnya untuk pertama kalinya. Dia memintanya untuk keluar bersamanya tetapi dia tidak setuju. Ketika suara yang terkomputerisasi itu mengikuti tes Miranda keesokan harinya, dia dengan sengaja menjawab salah. Pada malam hari, dia mengemasi barang-barangnya, bertekad untuk meninggalkan bunker dan menjalani kehidupan atas kemauannya sendiri. Dia meninggalkan ayahnya sebuah pesan untuk mengucapkan selamat tinggal dan memasuki terowongan keluar. Setelah tersesat beberapa saat, dia akhirnya mencapai dunia luar dan tersenyum, menikmati keindahan alam. Beberapa saat kemudian, dia berjalan ke kejauhan, menjalani hidupnya untuk pertama kalinya. Kembali ke kota, Kathy hidup dari makanan yang dia temukan di tempat sampah. Itu mulai bergemuruh sehingga dia berlindung di dekatnya di mana seorang pria dengan gelang yang sama berdiri di sampingnya. Pria itu ternyata Max. Film berakhir saat mereka saling menatap, seolah-olah mereka mengingat masa lalu mereka bersama. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.